Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Silakan Pio memimpin berdoa. Baik, doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian ya, tolong didengarkan baik-baik. Alma, masuk ya. Nada, Dio, Doni, baik, masuk semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit gambar tentang orang yang sedang membuang sampah di sungai dan orang yang sedang menebang pohon di hutan. Ini Ibu akan membagikan satu-satu, silakan gambarnya disimak dengan baik-baik. Dan setelah itu, Ibu Guru akan mencoba menanyai kalian tentang gambar yang sudah Ibu berikan hari ini. Baik, sudah semua ya gambarnya? Nah, sekarang Ibu sudah membagikan gambarnya semua ya, satu-satu. Silakan disimak baik-baik. Ibu akan bertanya ya, anak-anak, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang membuang sampah di sungai dan orang yang sedang menebang pohon di hutan? Pasti pernah semua ya? Benar, pasti pernah ya. Salah satu ya, ada yang pernah melihat orang yang membuang sampah di sungai, ada yang pernah melihat orang menebang pohon di hutan. Nah, apa sih yang membuat orang-orang tersebut menebang pohon di hutan? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Nah, biasanya orang yang menebang pohon di hutan itu untuk keperluan mereka sendiri. Misalnya, untuk keperluan membuat furniture, lalu membuat kerak jenis-jenis mebel, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau orang yang menebang pohon sembarangan di hutan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau sesuai dengan hukuman yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi kepada kalian. Apa sih yang membuat orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai? Ada yang tahu? Pintar, benar sekali. Ibu akan sedikit menjelaskan lagi ya. Biasanya orang-orang yang membuang sampah di sungai itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Apalagi penduduk yang tinggal di sekitaran sungai, pasti mereka akan cenderung lebih membuang sampah sembarangan di sungai. Padahal membuang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan sungai, apalagi habitat yang tinggal di sungai. Apa sih yang akibat yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan dari menebang pohon di hutan dan orang yang membuang sampah di sungai? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan ya. Ya, silakan. Nina, silakan ya. Pintar. Ya, benar. Bisa menyebabkan banjir, bisa merusak lingkungan alam, lalu bisa menghilangkan habitat makhluk hidup yang tinggal di hutan atau di sungai. Benar ya? Bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan ekosistem. Ekosistem yaitu suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sekitar kita kan banyak sekali ekosistem. Apa saja sih macam-macam ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kita? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, misalnya contohnya ekosistem air laut, ekosistem air tawar, lalu ekosistem sawah, ekosistem padang rumput, dan masih banyak yang lain.
Di dalam ekosistem tersebut pasti ada jaring-jaring makanan yang terbentuk. Nah, tujuannya terbentuknya jaring-jaring makanan itu adalah agar makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di dalam ekosistem tersebut. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan, anak-anak? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam suatu komunitas ekologis. Nah, sekarang kalian kan sudah mempelajari tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Sekilas tadi Ibu sudah jelaskan. Selanjutnya, supaya pemahaman kita lebih banyak atau lebih bertambah, Ibu akan sedikit memberikan teks bacaan tentang jaring-jaring makanan. Ini Ibu bagikan ya. Sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan tentang jaring-jaring makanan. Ibu bagian satu-satu ya. Sebelum kalian membaca teks yang sudah tadi Ibu berikan, silakan sekarang membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silakan memilih, terserah ya. Dari sekarang ya memilihnya. Sudah selesai ya memilihnya? Baik, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan memilih kalian perwakilan kelompok untuk membacakan teks bacaan yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan ya. Silakan kelompok 1, yuk. Kelompok 2. Baik, sudah ya, sudah selesai ya. Sudah selesai membacanya. Ibu akan memberikan kalian lembar kegiatan berhubungan dengan teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, ini tugasnya Ibu berikan per individu ya, dikerjakan individu, tetapi boleh diskusi dengan kelompoknya. Ingat, boleh diskusi hanya dengan kelompoknya masing-masing, tidak boleh tanya ke kelompok lain. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Nah, di situ kalian diminta untuk mencari pokok pikiran utama dalam setiap paragraf dan informasi penting yang ada di dalam paragraf tersebut juga. Silakan kalian tulis di kolom yang ada di lembar kegiatan tersebut. Sebelum mengerjakan, silakan kalian membaca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Dipahami terlebih dahulu, baru dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu 20 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 ya. Baik, sudah selesai ya. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu akan menjelaskan lagi tentang komponen ekosistem. Nah, ekosistem itu tadi apa, Nana? Ada yang masih ingat? Baik, benar. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita tahu bahwa komponennya itu dalam ekosistem ada 2, terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama komponen abiotik, yang kedua komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang dari tak hidup. Misalnya suhu, matahari, udara, mineral, tanah, dan lain-lain. Sedangkan yang biotik biasanya sering disebut juga dengan sesuatu yang hidup. Misalnya tumbuhan, hewan, lalu manusia, benar. Di dalam komponen biotik terdapat 2 macam.
Yang pertama heterotrof, yang kedua dekomposer. Apa sih heterotrof itu? Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Heterotrof itu organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme sebagai makanan. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan yang dekomposer adalah memiliki peran untuk dapat menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme. Contohnya bakteri, mikroba, jamur, dan lain-lain. Nah, sekarang kita kembali ke jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Ada yang tahu? Silakan ya, angkat tangan. Baik, ya Rio silakan. Ya benar. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jaring-jaring makanan itu gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian pasti sudah memahami tentang rantai-rantai makanan. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan jaring-jaring makanan. Hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi akan menghasilkan sebuah ekosistem. Interaksi antara unsur non-hayati dengan hayati menciptakan suatu sistem ekologis yang biasa kita kenal sebagai ekosistem. Nah, dalam lingkungan ekosistem ada hubungan antara jaring-jaring makanan yang saling terikat. Ekosistem juga biasanya diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati suatu ekosistem yang ada di sekitar kalian. Misalnya di sekolah kita ini kan ada taman. Nah, kalian silakan mengamati taman. Nah, di situ banyak sekali komponen-komponen ekosistem yang terdapat di dalamnya. Silakan masing-masing kelompok menuju ke taman, mengamati dan ditulis dalam kertas yang akan Ibu berikan sekarang ya. Silakan dicatat. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Waktunya sudah selesai ya anak-anak. Silakan masing-masing kelompok atau perwakilan saja dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya yang sudah dilakukan tadi. Mulai dari kelompok 1 ya. Baik, sudah selesai. Kemampuan setiap komponen dalam suatu ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup berperan penting dalam perubahan ekosistem. Manusia selalu berinteraksi dengan semua komponen yang ada. Kemampuan berinteraksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi mereka. Salah satunya yaitu seni tari. Nah, di sini seni tari yang berhubungan dengan alam yaitu tarian tentang hewan, yaitu tari kupu-kupu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian teks bacaan tentang tarian kupu-kupu. Silakan. Ibu akan membagikan satu kelompok 2 ya. Nanti dibaca bersama-sama. Dibagikan sekarang ya. Sudah dapat semua ya? Baik. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk membacakan teks bacaan tersebut. Silakan dibaca, Doni. Baik, sudah selesai ya membacanya. Sekarang Ibu akan bertanya sedikit tentang teks bacaan yang sudah kalian baca tadi.
Siapa yang bisa nanti angkat tangan ya. Tari kupu-kupu ini berasal dari mana? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan ya. Ya, Cindy, benar sekali, dari Bali ya. Ibu akan bertanya lagi ya. Biasanya tari kupu-kupu ini dimainkan oleh berapa orang? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Ya, silakan kamu Alma. Pinter. Ya benar, 4 orang ya, 4 orang atau lebih, dan dilakukan oleh perempuan. Biasanya, aku menjelaskan sedikit ya. Biasanya tarian ini dibawakan oleh 4 orang atau lebih. Tidak jauh dari namanya, tarian ini terinspirasi dari kupu-kupu yang berwarna tua atau tarum yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Gerakan tarian ini sangat gemulai dengan komposisi gerak yang dinamis dan menawan, menjadikan tarian ini sedikit berbeda dengan nuansa tari Bali lainnya. Tarian kupu-kupu ini termasuk juga cukup mudah untuk dipelajari setiap gerakannya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan kalian video tentang tarian kupu-kupu. Silakan disimak baik-baik ya. Setelah kalian menyimak video yang Ibu perlihatkan tadi, sekarang Ibu minta tiap kelompok untuk maju ke depan kelas untuk latihan atau memperagakan tarian kupu-kupu. Sambil Ibu memainkan videonya ya, silakan dipraktekkan. Selesai semua ya, kelompoknya sudah maju semua. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kegiatan kalian tentang tari kupu-kupu. Ibu akan membagikan lembar kegiatan sekarang ya. Jadi ini tugasnya dikerjakan per kelompok. Jadi diskusi bekerjasama ya mengerjakannya. Sudah dapat semua ya? Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kegiatan tersebut. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Anak-anak, sekarang kita bermain ya dengan media pembelajaran yang berhubungan dengan ekosistem. Jadi, di sini ada papan komponen ekosistem. Kalian diminta untuk menggolongkan apa saja komponen yang termasuk di dalam biotik dan abiotik. Tadi kan kalian sudah mengamati secara langsung macam-macam komponen yang ada terdapat di biotik dan abiotik. Silakan kalian tempelkan di sini. Misalnya ya, Ibu akan mencontohkan. Nah, ini termasuk tumbuhan ya. Tumbuhan termasuk ke dalam komponen apa? Benar, biotik. Jadi tempelkan di sini ya. Ini termasuk apa? Komponen termasuk ke dalam komponen apa, Nana? Benar sekali, abiotik. Tempelkan di sini. Gini ya, contohnya. Lalu nah, ini termasuk komponen apa, Nana? Biotik, benar sekali. Tempelkan di sini. Lalu ini termasuk komponen apa? Abiotik. Tempelkan di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang materi yang belum kalian pahami hari ini. Silakan kalian bertanya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nada memimpin berdoa. Baik, berdoa selesai.
Semoga Ibu harap pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dan ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya atau besok. Sampai bertemu besok ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.